Halo, selamat datang para siswa dan siswi kelas 11 di video pembelajaran jarak jauh channel Cakbun TV bersama saya, Gatot Pranggono di Tata Suara. Saya kali ini ambil dari referensi para ahli penata suara seperti halnya Bapak Harimawan dari Bandung dan Bapak Patmonaya dari Jakarta. Berikut juga ada Bapak Cahyono dari Yogyakarta. Beliau adalah para ahli di bidang penata suara, tentu berada di Indonesia. Saya ambil temanya kali ini, kenapa harus ada tata suara dalam dunia penyiaran. Perlu para siswa-siswi ketahui, tata suara dibagi ada beberapa segmen. Ya, tata suara alam misalnya, ada suara ombak, suara hutan, suara angin, itu termasuk suara alam. Dan juga ada suara objek seperti saya nih, manusia, dan kalian juga semua, itu adalah suara objek. Dan di samping suara objek juga ada suara hewan, ya, suara burung misalnya, suara harimau, dan lain sebagainya. Suara narasi seperti halnya presenter atau penyiar atau dubbing, penyulih suara atau pengisi suara, ya, atau suara MC, itu juga termasuk suara narasi bagian itu. Dan juga ada suara musik. Anda tahu ilustrasi musik atau background musik, ya, tema atau theme songnya seperti apa misalnya, itu disesuaikan dalam hal penata suara. Nah, itu yang kalian harus ketahui tata suara dalam dunia penyiaran. Baik, para siswa-siswi kelas 11, pengertian dari tata suara adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendapatkan output suara yang baik dan enak kita dengar, serta mempunyai kesan artistik yang tinggi. Itu tadi erat kaitannya dengan sense of art. Penata suara harus mempunyai sense of art atau taste of art yang tinggi, rasa seni yang tinggi. Salah satunya itu yang harus Anda bekali ilmunya. Nah, tata suara adalah suatu teknik pengaturan dan peralatan suara atau bunyi pada suatu program, baik itu acara radio, televisi, ataupun film. Jadi tata suara ada erat kaitannya para siswa dan siswi dengan pengaturan suara agar bisa terdengar enak dan harmonis bagaimana dan punya kesan artistik bagaimana. Ya, itu harus Anda pelajari dan Anda ketahui terlebih dahulu. Lanjut, saya ke segmen berikutnya. Pada saat nanti keberhasilan Anda raih di dunia tata suara, memasuki era dunia kerja, banyak bidang atau lingkup dalam hal di tata suara atau audio, pekerjaan dalam hal pekerjaan, ya. Nah, lingkup kerja pada saat Anda mempunyai keahlian di bidang tata suara atau lingkup kerja audio, ini sangat luas sekali para siswa dan siswi, khususnya untuk kelas 11, ya. Ada bidang studio sound engineer, itu bisa Anda approve untuk bisa Anda kuasai. Dan juga di live sound engineer juga Anda bisa masuk ke dunia tersebut. Anda mempunyai bakat atau bidang atau hobi bermusik, Anda bisa juga sebagai musisi itu masuk dalam dunia tata suara juga. Nah, music producer atau di dunia TV atau radio juga yang meliputi dengan urusan-urusan bidang musik itu masuk bagian dari music producer. Itu juga bisa Anda masuk ke situ. Anda hobi atau bakat di dunia dugem, maaf, dalam hal ini positif, ya. Dunia dugem berarti sama dengan DJ, ya. Itu juga disc jockey, ya. DJ itu disc jockey, itu juga dalam hal dunia tata suara. Bisa juga Anda geluti di bidang itu. Anda hobi untuk
kuprak-kuprek masalah teknik di dunia tata suara, dalam hal ini utility atau peralatannya, ya, fasilitasnya mixer misalnya atau mikrofon. Anda bisa ngoprek sebagai teknisi radio atau teknisi TV juga bisa Anda masuki ke dunia tersebut. Jadi sangat luas sekali dalam hal dunia tata suara, dalam dunia pekerjaan pada saat Anda sudah meraih keberhasilan. Ya, tidak hanya itu, juga ada audio editor, post production house juga Anda bisa masuk ke situ dalam hal dunia tata suara tentunya. Baik, para siswa dan siswi, selanjutnya segmen yang saya buka, ya, ini mengenai sistem suara atau sound system. Bekerja dengan audio atau tata suara berarti Anda bekerja dengan sistem suara atau sound system. Tentu saja banyak sound system yang tersedia di aplikasi yang saat ini sudah bermunculan di media sosial, ya. Nah, mengenai merek dan model itu tergantung dari kemudahannya atau fitur-fitur yang Anda rasa mudah bisa Anda pelajari dan bisa Anda kuasai. Baik, para siswa dan siswi kelas 11 mengenai pembelajaran jarak jauh, dalam hal ini mata pelajaran tata suara. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ada suara manusia, hewan, instrumen musik atau ilustrasi musik dan lain sebagainya. Itu terkait semua dalam hal gelombang suara. Bicara gelombang suara sama dengan indera pendengaran atau telinga kita yang mendengarkan suara. Ya, gelombang indera pendengaran kita terdeteksi oleh transducer atau mikrofon yang merubahnya menjadi energi listrik sehingga menimbulkan suara tersebut dari alat mikrofon keluar melalui speaker yang kita dengar. Nah, dari mikrofon keluar atau timbul sinyal listrik, ya, harusnya memang lemah, tidak kuat, dan untuk menjadi terdengar lebih kuat, ya, atau powernya lebih jelas lagi terdengar suaranya, harus menggunakan amplifier dan mixer sebagai sarana untuk menguatkan timbulnya suara tersebut. Dan endingnya di loudspeaker itu hasil dari atau output dari mikrofon yang kita gunakan untuk menimbulkan suara. Ini ada berbagai macam alat yang mendukung proses kerja dari penata suaraan atau tata suara. Terlihat di sini ada mikrofon, berfungsi untuk kita berbicara menggunakan alat mikrofon. Di samping itu untuk kita mengatur jarak penggunaan mikrofon jauh dekatnya, kita harus menggunakan headphone, ya. Alat bantu dengar, headphone namanya. Di samping itu juga ada untuk menguatkan hasil suara atau output suara, ada alat namanya amplifier. Nah, untuk menjernihkan dari suara amplifier, ada alat namanya audio processor. Ya, itu untuk menjernihkan suara. Tadinya suaranya bising atau kresek-kresek, disetting dengan alat audio processor sehingga suaranya menjadi jernih. Nah, semua itu output dari yang saya sebutkan tadi masuk ke input alat namanya adalah mixer. Semua yang digunakan, baik itu headphone, mikrofon, amplifier dan audio processor, keluar dari output masuk semua ke input mixer, ya, sehingga suara diselaraskan atau disimbangkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna, baik, enak didengar dengan menggunakan alat mixer namanya. Setelah proses akhir penggunaan alat mixer untuk mendapatkan hasil suara yang baik dan bagus, baru kita masuk ke audio rekaman atau direkam suara tersebut dengan menggunakan software. Kalau kita dalam hal broadcasting atau broadcast menggunakan
software namanya Adobe Audition atau Full Edit. Baik baik para siswa-siswi kelas 11 di channel Cakbun TV dalam mata pembelajaran jarak jauh di bidang tata suara, kita lanjutkan di segmen terakhir yaitu konsep tata suara. Konsep tata suara ya berarti tahu dong ya namanya konsep perencanaan atau perancangan. Nah, audio berarti mengenai tata suara terkait dengan audio. Audio berarti suara atau reproduksi suara dalam dunia fisika itu bentuknya energi yang dikenal sebagai energi akustik. Baik para siswa dan siswi, energi akustik di telinga kita pada umumnya itu terdengar 20 kHz ya sampai dengan keluarnya juga 20 kHz. Masuk yang kita dengar adalah 20 kHz ya. Keluar pun juga begitu sama. Frekuensinya ya. Kilohertz berarti frekuensinya 20 kHz. Jadi 20 kHz merupakan frekuensi nada suara yang pada umumnya ya nilai terendah yang saya ambil dan saya petik dari referensi para ahli sama seperti itu, yang bisa didengar oleh manusia adalah frekuensi 20 kHz input dan output pun juga sama 20 kHz. Demikian konsep tata suara dan sound wave atau gelombang suara ya, bagaimana terjadi dan kenapa harus seperti itu, ada gambarnya di sini ya. Sound system atau sound wave digunakan pada saat kita membuat konser atau membuat event outdoor atau indoor ya, itu harus mempunyai atau harus mempergunakan konsep tata suara, tidak lebih dari yang saya sebutkan tadi. Input adalah 20 kHz, output pun juga sama 20 kHz. Demikian para siswa dan siswi kelas 11, saya Gatot Pranggono selaku guru dari tata suara di Cakbun TV. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.